الوجود كرمه وإحسانه تعالى مثله وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وتوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرى به في أقداره القسمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para sesepuh, para prinsipur, para kiai, para jamaah segala puji dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang sampun ngapalaken kula panjenengan dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada bisa jam 7 lebih 9. Jam 7 lebih 9. 19.10. Itu kelebihan itu. Jadi 18.29. 18 sama lo pertama. 18 Kepada yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berikut saya ingin membahas satu nasihat dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, berkata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Samaniyatu asya'a zinatun li samaniyati asya'a. Ketahuilah bahwa di dunia ini ada 8 perkara yang merupakan perhiasan untuk 8 perkara yang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, perhiasan itu bukan wajib tapi penting. Kalau penjara punya kepala, biasanya ya nganggo kupluk, nganggo peci, bahkan yang sampai sunnah, menutup kepala itu sudah sunnah, yang paling sunnah pakai imamah. Kalau penjara punya tangan, biasanya ya nganggo jam, nganggo cincin dan lain-lain. Kita semua kalau punya kaki, biasanya ya sandal, sepatu dan lain-lain. Tapi yang dibahas oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menika yaitu hiasan-hiasan di dalam kehidupan menika. Nomor setunggal dawuhipun al-afafu zinatul faqr. Memelihara diri dari meminta-minta itu adalah perhiasan yang paling indah buat orang-orang fakir, buat orang-orang miskin. Wong miskin menika di dalam Islam kedudukan itu tinggi di sisi Allah. Jadi secara umum miskin karo wong sugih niku mulya wong miskin. Sing paling gampang dipahami nek wong miskin niku hisabe gampang. Sing arep dihisab opone wong lain. Ora dia apa-apa kan. Nek wong sugih-sugih niku hisabe rada angel. Ya rada dawa. Padahal itu mungkin proses hisab menika amat sangat panjang. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW niku nate ndonga niki mboten nate kula amalke. Ya sebab kalau tidur ini betul kuat ini Allah. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Ya Allah, Tuhan yang Nabi ini dan jangan marke maupun kalau belas atau marke. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan besok di surga bersama dengan orang-orang miskin. Maka jenengan jangan malam monggo. Kalau gak ngamal berat ini. Jadi gimana Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi itu pernah didatangi malaikat Jibril diminta untuk pilih. Ajeng dados rasul, dados nabi semodel dados nopo? Nabi yang sekaligus raja, nabi yang sekaligus konglomerat, apa nabi semodel pripun? Kanjeng Nabi ndonga pengen dados nabi, tapi nabi semiskin. Bahkan sampai meninggal pun dalam keadaan miskin. Ya, bahkan kita masuk surga bersama dengan orang-orang miskin. Terus orang miskin, orang fakir, mereka pun istimewa dalam pandangan Islam. Lalu hiasannya supaya orang ini tambah istimewa, tambah indah, hiasannya tiada lain tiada bukan adalah dia tidak pernah meminta-minta. Bahkan mengenai Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali ini pun nanti dawuh, wonten jenis wong miskin sing sempurna. Fakir yang sempurna. Sebabnya kalau sempurna, sebab ini miskin yang sangat istimewa. Napa menika? Enten 6 syaratipun. Siji yo miskin tenang, fakir tenang. Nggih. Sing tuwa. Jadi miskin, fakir, sing tuwa. Nomor kalih jeneng menika wis tuwa,
terus duwe tanggung jawab kata. Di bojo, dua anak, nanggung gawe kabeh. Terus nomor 3, loro-loronen. Nomor 4, apa mereka lali kula. Ahli ibadah. Pun nomor 5, nomor 6 kula lali. Nggih mboten kula apalke. Wis miskin, tuwa, duwe tanggung jawab di bojo, dua anak, ora sing nanggung gawe kanggo kabeh, loro-loronen tur ahli ibadah. Oh, salah satu tidak pernah meminta-minta. Ini orang miskin, orang fakir yang sempurna. Terus melalui kula panjenengan sami-sami sedekah, sami-sami bagi zakat, fitrah mau zakat mah, pilih semodelnya ini. Jadi menawi akan pilihan, siji miskin tapi nom, siji miskin tua, pilih yang tua. Dan utama yang tua. Podo-podo miskin tua, tapi siji tua ijen, siji wis tua, sing duwe bojo tua. Tua duwe bojo tua, berapa tingkat aja. Nah, itu semangat tua di bojo nom. Dewe nang kene. Habib Syed itu kali gerwani selisih 11 tahun. Jadi bisa mulai cerita ya bangga banget. Habis itu bojoku saya nom istri satu, tapi selisihnya 15 tahun. Beliau menikah usia 3 dosa, gerwani pun semua 11. Udah kaca 3 tahun ya, aku tua bojoku ya tua ya hasil gitu. Usia 10 tahun, 15 tahun pun enak. Semangat tua, sekitar saya mau. Dengan gini. Hadirin yang dimuliakan Allah, siji miskin, nomor tua, nomor tua tapi ijen, udah ijen. Nomor kali miskin tua, terus dua bojo tua, dua anak orang sing nganggo gawe. Nah, kan pilihannya kan pilih yang miskin tua, yang punya tanggung jawab kepada anak-anaknya sampai tanggung jawab. Padahal wis wong loro, tuwa kabeh miskin kabeh sik dititipi putu. Jangan geblek dengan anak ini. Ya terus bahaya tuh Pak, sik dititipi putu sisa. Ya. Wis model-model untuk santri itu masyaallah. Terus enten pilihan oleh padha miskine, padha tuwane, padha duwe tanggung jawabe, sing siji miskin sehat, sing siji miskin loro. Pilih sing loro. Ya. Padha miskine loro kabeh miskin tua kabeh tanggung jawab loro kabeh. Yang ngampun sing siji ahli ibadah, sing siji ahli maksiat. Pilih yang ahli ibadah. Gitu. Kok ahli ibadah sing siji gitu jaluk anak, kok jaluk anak, mengemis tangan di jaluk gitu. Sing siji enggak pernah meminta-minta, maka wajib memperhatikan orang miskin yang tidak pernah meminta-minta. Tapi nanti kalau sampai kita memiliki seorang ulama besar bernama Faqih Muqaddam. Ulama top itu dimakamakan buat tentang Hadramaut Yaman. Diyakini oleh para ulama pemakaman nomor 3 istimewa menikah adalah pemakaman di Zambal Tarim Hadramaut Yaman. Pemakaman pun namanya Zambal. Menawi ke Mekah namanya Ma'la, Madinah namanya Baqi, menawi ke Tarim menikah pemakaman Zambal. Pemakaman Zambal menikah di situ diyakini ada ratusan sahabat, tapi tidak dikenal Pak. Jadi meninggal di situ dikubur, meninggal di situ dikubur. Namanya pun mau Hadramaut. Hadramaut menikah hadir mati. Karena tanahnya sangat gersang. Bukan apa-apa di daerah tersebut. Sahabat dakwah sampai sana meninggal dikubur, meninggal dikubur. Pun cuma ada pemakaman komplek para sahabat, betul kok, tidak ada nama-namanya. Kemudian daerah tersebut menikah mulai dihidupkan oleh seorang ulama namanya pun Habib Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Itu durian Rasul nomor 9. Bapak Wali Songo nih. Keturunan Kanjeng Nabi nomor 9. Niku pada saat itu Sayyid Ahmad Al-Muhajir niku dakwah tenggone Irak, wonten orang-orang anti Habaib. Enten orang-orang anti Sayyid, ada orang-orang anti keturunan Kanjeng Nabi. Akhirnya pun mau dibunuh. Kemudian beliau melarikan diri, kemudian mendirikan sebuah daerah bernama Hadramaut, hadir mati. Di jenengno Hadramaut, karena itu gersang. Pas musim panas sampai 55 derajat. Kalau musim panas kosong, kalau kita melihat panas pun kosong. Dengan awan waktu koyok kota mati, gak ada apa-apa. Kehidupannya pindah di malam hari. Saking panasnya itu daerah Hadramaut, Tarim, daerah Habib Umar bin Affan itu namanya pun Tarim Hadramaut Yaman. Habib Salim Syadri itu tenggone Tarim, tenggone kota Nipur. Beliau Habib Salim Syadri, Habib
Al-Marhum Al-Mangkulah niku imam besar Masjid Jami' Karim. Hadirin dimuliakan Allah, fakih muqaddam niku ulama yang di situ dinomorsatukan dengan pemakaman tersebut. Terus siapapun orang yang ziarah diajarkan oleh ulama-ulama wonten Hadramaut, wonten Yaman, kalau nanti dari Habib Umar bin Habib ziarah, niku pada saat ziarah mesti yang didatangi makamipun fakih muqaddam ini. Fakih muqaddam, terus kemudian fakih muqaddam sani, terus kemudian ke makam-makam yang lain. Kemudian makamipun Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Sahibul Ratibul Haddad, dan lain-lain sebagainya. Nomor siji fakih muqaddam. Itu memang orang yang diyakini paling alim, paling luar biasa kedudukannya dalam satu pemakaman itu yang paling tinggi. Sesudah sahabat, fakih muqaddam nanti dahulu. Sebaik-baik zaman adalah zaman di mana orang kaya datang di depan pintunya orang miskin. Dan seburuk-buruk zaman adalah zaman di mana orang miskin datang di depan pintunya orang kaya. Satu siapa ini? Qala fakih muqaddam, Sayyidina fakih muqaddam. Seburuk-buruk zaman, sebaik-baik zaman adalah zaman di mana orang kaya datang di depan pintunya orang miskin, dan seburuk-buruk zaman adalah zaman di mana orang miskin datang di depan pintunya orang kaya. Jadi maksudnya zaman dia itu nak cemari orang-orang miskin, ini pun teko, Pak. Karena dalam pandangan Islamnya sebetulnya itu maksudnya loh. Dengan pandangan doa sebetulnya orang miskin. Aslinya itu sebetulnya maksudnya. Wong sugih sedekah itu beda tompo karo wong miskin tanpa merendahkan mereka. Oh, itu lho sebetulnya semua sugih. Wong sugih-sugih itu pengen orang itu ya, tolong. Kita tuh orang-orang lain butuh kepada mereka. Tatkala kita sedekah, ini kita mendapatkan pahala yang luar biasa dari sisi Allah. Maka di zaman dulu lihat bagaimana Imam Ali Zainal Abidin, buyutipun Kanjeng Nabi Muhammad, Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain putripun Sayyidina Ali mantunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali Zainal Abidin, beliau sedekah selama 40 tahun menghantarkan sendiri di depan rumahnya orang-orang fakir, orang-orang miskin. 40 tahun ini buyutnya Kanjeng Nabi. Tidak diketahui oleh siapapun. Diketahuinya kapan? Pas beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia, kemudian ada dua ciri. Siji, biasanya misalnya mereka digilir lah Pak, kira-kira. Mereka beras, ya. Ada orang miskin bulan, kira-kira beras butuh 30 kilo 1 bulan. Setiap tanggal 1, mereka diantar beras. Sekarang pomah. Bisa pesan menteri, orang nanti. Sesok tanggal 2, mereka, tanggal 3, mereka, tanggal 4, mereka. Dulu Imam Ali Zainal Abidin terus setiap malam foto terus. Begitu beliau meninggal dunia, orang-orang miskin, orang-orang fakir protes, ini beras itu olehnya. Mana gandum yang biasanya setiap tanggal 1 di depan rumah, kok lama? Dari satu. Nomor kali, pada saat itu Imam Ali Zainal Abidin begitu dimandikan, berpundak ini Natal. Padahal tidak diketahui oleh para sahabat, melalui beliau mereka sering mikul, memanggul sesuatu yang berat. Dulu kapalnya gede banget. Itu orang-orang di zaman dulu, ini sebaik-baik zaman. Nah, zaman saat ini adalah zaman di mana orang-orang fakir datang di depan pintu rumahnya orang kaya. Maksud saya ini terus dulu dengan apa? Harus mendung zakat dulu, bahkan cuma 20.000 wong kiri, wong fakir-fakir, wong antri nggak rumah sampai ratusan bahkan ribuan orang. Pada waktu disyuting di video. Kalau duit orang tidak-tidakkan. Sering Bapak foto di TV ini. Ini mau permalukan orang-orang miskin, bukan ajaran Islam itu Pak. Dan mulai saat ini Jumat Barokah. Saya Pak. Tapi ya saya caranya itu. Seseorang antar ke tempat orang miskin, orang fakir sembako, wong tua terus difoto. Berarti foto diupload ke media sosial. Mempermalukan orang miskin nggak boleh itu. Kenapa kita sering tahu dan dihapusin aja. Foto-foto dari orang miskin, orang fakir diupload ke media sosial, ke Facebook. Alhamdulillah media duit saya tahu kok mempermalukan orang sampai sebegitunya. Kalau dia itu nanti Pak, sekawan tahun, aslinya kalau gangsal tahun keempat belum mengundurkan diri. Mimpin pondok pesantren untuk orang-orang tidak punya, gratis.
suge itu Pak. Ditepani mall-mall itu, ya nanti kita minta santri Bu ya, ada 30 orang atau khataman di mall. Nah, terus mau apa? Ya kan mau beli santunan, ya kan? Nah, lu jawab, nah arep beli santunan, begini duitmu tak duit. Nah santri saya dibawa, kamu mau nggak boleh? Keluar nang mall, dipamerkan karo suge-suge, di foto, di logo orang, di logo media sosial. Allah, bisa kita menangin itu bapaknya kira-kira malunya seperti apa? Benar-benar ini bukan ajaran Islam, bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu menjaga kehormatan orang-orang miskin, menjaga kehormatan orang-orang duafa. Bahkan dianjurkan untuk orang-orang kaya, sedekah itu orang memberi itu dengan cara-cara yang indah, tidak sampai menyakiti hati orang-orang miskin. Ada yang cerita memberi ini masyhur di kalangan para ulama. Wonten Medina, zaman Medina. Dulu enten orang-orang, ada satu orang fakir banget Pak. Rumah dari pasar. Terus bareng itu dulu karpet. Ya, terus potongannya orang dulu, orang miskin dulu karpet. Begitu dulu regone pindah. Pernah tempelin dulu Pak. Dan saat harganya, wah kok larangan pindah. Orang semurah, betul kan? Akhirnya pun orang miskin ini dilihat oleh satu orang, dodol karpet. Kemudian dilihat, diperhatikan, akhirnya sampai juga ke titik dodolannya itu. Kemudian ditanya, Bapak bisa kita bantu, mau cari apa? Saya itu butuh karpet kecil-kecil jumlahnya 6. Kami ini satu keluarga 6. Karena saat itu di Medina sedang musim dingin. Medina itu musim dingin luar biasa Pak. Dengan umroh bulan 11, 1, 2, itu musim dingin. Kalau nanti bulan 12 itu pas waktu haji musim dingin, itu kalau nganggu katok dawa, kalau beli sarung, kalau beli jubah, ya toh, terus kalau nganggu baju koko, nganggu jubah, isi nganggu jaket, terus kalau bunga dipani sorban dan bisa, kalau bunga sorban, itu makan sholat subuh bisa kadang, ya, sampai 0 derajat sampai 5 derajat, itu saking ngademi Medina. Dan ini ada orang cari karpet untuk alas tidur, karena biasanya turunnya tengah lemah itu untuk alas tidur. Saya cari 5 yang kecil-kecil, yang harganya murah. Bapak itu kan ada Pak. Kebetulan di tempat kami ada promo, ya, ada promo. Bapak ada uang berapa? 100 rial. Wah, pas tuh Pak. Butuhnya berapa? 6. Saya ada satu karpet harga 20 real. Bapak beli 5, dapat bonus 1. Pas Bapak. 20 real. 1 real itu sekarang 1000. Berarti 20 real, siji 20.000. Yes, tinggal 20 1, 20 real. Bapak kalau beli 5, 100 real, saya kasih bonus 1. Karena sekali beli 5. Oh, nah ini menawar, akhirnya dibayarlah uang 100 real, kemudian dapat 6 karpet yang kecil-kecil nih. Ternyata ada orang yang memperhatikan. Kemudian tegur kalau sudah Pak, karpet tadi itu yang kecil itu udah dengan karpet yang siji 400 real. Ya, siji 400 real. Kok niki kok jenengan dol? Regane cuma 60 real. Mau tak nyentuh nanti sambung kayak gitu. Ya. Ini saya tawar 300 real biar kamu ngasih, kok kamu jual 20 real? Apa jawaban itu langsung dodol karpet? Demi Allah, saya tidak butuh uangnya orang tadi itu. Ya. Saya hanya pengen bersedekah kepada dia tanpa mempermalukan dia sama sekali. Indah ya? Saudara itu yang paling dahsyat dan itu Pak. Karena kalau dodol biasanya kan kata ini dia sepuh kita terparuh, kalau dodol sajian pokoknya kan kata pinter Bu, ya orang-orang desa tidak punya pinter Bu, gansal Mas. Padahal dia nanti jangan boleh 10.000. Ya, jangan nanti ada boleh 10.000. Karena mau dengan 10.000 dikasih, tapi kan pengen jenengan pengen dapat pahala yang luar biasa, membayar 15.000. Diniati langsung yang 5.000 sedekah untuk dia tanpa dia menganggap ini aku untuk sedekah. Itu pahala yang terbesar di dalam Islam, yaitu orang yang sedekah, orang yang sedekah mendapatkan pahala luar biasa. Tatkala sampai menjadikan orang yang diberi sedekah merasa tidak diberi sedekah. Paham benar? Yes.
Itu sakit jamal kiamat. Jadi ada adab memberi sedekah. Di antaranya sedekah dengan cara-cara yang indah, dia caranya yang kita beri, tidak merasa kita beri. Kemudian saya nomor kali dan beri Quran, jangan sekali-kali tatkala kula panjenengan memberi membantu orang-orang fakir, ikutin bahasa Jawa ini juga sering disebut-sebut. Selama kali, polu lebih setunggal ini lah. Ini terakhir pendek-pendek malah. Nomor kali, wa syukru zinatun ni'mah. Syukur adalah perhiasan bagi orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu apa Pak? Sehat, itu ini nikmat, masya Allah. Banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama, banyak habaib yang kena Covid. Ya, kena Covid, alhamdulillah buat dengan sehat kabeh. Kalau itu insya Allah buat ini sebabnya dari anak kula Kalimantan kula ke Medan, nganggo rapid test, barang nganggo rapid test ora kanggo akhirnya rapid napa antigen napa niku. Ya sampai 2 kali rapid hasilnya tambah negatif saya. Tapi kalau ya insya Allah ya negatif. Misalnya kalau waktu ini baru ada yang khawatir juga. Karena kalau aku suwi ini ya soalnya gede-gede waktu. Maka berjujur. Akim positif, ya kan? Terus ahli Jabir positif. Kapan dari desa Kadil Silat yang positif, kata di Solo dulu mantan ketua MUI positif, tapi Kendal Profesor Ali Zainal Abidin Adnan itu DMB. Kapan dari tokoh Wahabi nomor Solo meninggal dunia. Ya. Teman saya Ustaz Muinuddin Basri, Ustaz Muin, Dr. Muinuddin Basri, pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Abbas Klaten, Ketua Dewan Syariah Kota Surakarta. Teman Wahabi itu sebenarnya asik juga. Satu dulu dari kejauhan pas satu acara untuk kalian pulau, ya. Satu acara kalian pulau, nanti pulau langsung berdiri menyambut saya. Nah, sama dulu sama pinter-pinter bisa menghormati kita. Serempet seperti bodoh-bodoh gitu repot. Jadi dari dimuliakan Allah sehat bikin nikmat, ya terus membawa tujuan itu nikmat. Kondisi nggak usaha selancar itu kan nikmat. Nah, kenikmatan demi kenikmatan tadi itu cara menghiasnya supaya indah dalam pandangan manusia, dalam pandangan Allah, dalam pandangan syariat. Gimana? Disyukuri. Syukur dimulai dari syukur bil qalb, disyukur bil lisan. Ya, itu nikmat sehat, Allah kocorin tombol lorong, alhamdulillah saya sehat Gusti. Ya kan? Pondoknya berjauh sepi, lancar terus. Alhamdulillah, pondok dari hidayah itu alhamdulillah tidak dorang. Dan itu umum tetap kita bangun terus, tetap bangun itu, kalau itu bangun pondok itu berbulan. Yang betul kira misalnya kali 100 juta, belum sasi itu. Kalau kita rata-rata kita bangun ini baru tahun ke-6, 5 tahun setengah. Kontras kira-kira 15 miliar. Jadi setiap tahunnya kita kira-kira 3 miliar untuk bangun. Cuma alhamdulillah kondisi kita di maju terus. Ya, padahal ini berjuji oleh Gusti Allah, atap atas kawan itu ambruk ya Allah. Itu next sekitar setengah miliar dari Pak. Untuk 10 kalau paling ada bus betul setengah miliar Pak, ambruk. Ya, terus Allah itu Maha Kuasa, oke. Rezeki selancar, alhamdulillah, lisan. Kemudian lebih tinggi lagi syukur bil qalbi. Hatinya merasa senang banget, merasa tenang banget, nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya. Senang, ya. Syukur kepada Allah. Buktikan lagi syukur bil arkan, dibuktikan syukurnya dengan perbuatan yang baik. Awal sehat dulu masjid, awal sehat dulu pengajian, ya. Awal sehat pun dulu kegiatan-kegiatan yang positif. Ya kan, kondisi kau yang kelihatan duitnya kok bisa lancar, sedekah, ya kan, memperbanyak membantu orang-orang yang tidak punya. Syukur bil arkan. Inilah biasa orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dengan banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisannya, dengan hatinya, itu nomor 3 dimulai dengan perbuatannya. Nomor 3, dawuhipun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa sabru zinatul bala. Sabar adalah hiasan orang-orang yang mendapatkan musibah. Musibah menika
tenggone pandangan Islam dibagi dados 3. Enten musibah menika berupa adab dari Allah. Sing nomor kalih musibah menika berupa teguran utawi peringatan dari Allah. Sing nomor 3 injil menika berupa ujian dari Allah. Kalau ada orang mendapatkan musibah, ngomongnya ini kurang tahu ibadah, sholat ora tahu, napa-napa ora tahu. Ya, poso ora tahu, bayar zakat fitrah, zakat mal ora tahu, kondisinya maksiat tok. Musibah itu bukan ujian, Pak. Tapi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pasti iki wong lara, kene-kene nang rumah sakit, pokoknya atau salat atau ibadah atau berbuat apik, kelakuan elek, untuk terus ngomong ngeten. Atau nuwun dengan wene mriki kula nembe diuji. Ini kan apa tentu ra diuji. Lagi dihadap karo Gusti Allah. Tapi aja ngomong ra penak nggih. Jenengan boten diuji Pak De, jenengan nembe dihadap karo Gusti Allah ya ngono. Itu boten ujian, Pak, itu adab dari Allah. Ditimpakan, diberikan kepada orang-orang yang ahli maksiat. Itu dihadap dihukum karo Gusti Allah itu. Boten diuji. Ya dihukum itu Pak, ya aja ngomongke. Penjenengan iki boten diuji dari biasanya dari nembe disiksa karo Gusti Allah nang dunya. Tak tobat terus nang akhirat disiksa aja ngono. Kemudian yang naik lagi, jika musibah tersebut menimpa kepada orang-orang jadi ahli ibadah, tapi kok menggok, ya, menggok, lali kemudian maksiat, lali kemudian berbuat dosa, kok diberikan musibah? Tujuannya apa? Peringatan. Makanya suruh tobat. Tobat dari kata taba ya tubuh taubatan. Maknanya kembali. Nah, kalau gambar dia mau jalur dari surga niku Jakarta, kudune kan Jakarta niku wilayah. Kok malah ngetan tekan Sragen. Jadi lagi sih tekan Sragen dah tujuanku Jakarta kulono. Bener lagi. Jadi semakin kita berdosa semakin menjauh dari Allah. Oh malah bablas ngetan tekan Medion, ya kan sentek. Tambah atur sama Gusti Allah, tambah atur sama tujuanmu. Maka ayo kembali tabah ya tubuh taubatan, kembali tobat Kowe kan saya adoh, tambah maksiat, saya adoh, tambah maksiat, saya adoh. Maka kembali diberikan musibah dan keringan karo Gusti Allah, beda balik. Nah, nomor 3 itu yang paling hebat, jika musibah ditimpakan kepada wali-walinya Allah, kekasihnya Allah, bahkan kepada para rasul, para nabi, itu jelas merupakan ujian dari Allah. Tujuannya apa? Pasti ujian itu setiap dilewati akan menambah derajat orang tersebut. Kalau jelas setiap bulan kelas kena di ujian, nganggo tes, gitu. Ya, TK diuji, kemudian jadi SD, SD kena ujian jadi SMP, SMP jadi SMA, SMA terus S1, S2, S3 sampai saat ini pun sekali dosa. Dan pun dengan sampai S20 tadi, pun kalau S8 mereka ganti-ganti dengan basket. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu musibah, ujian yang berupa ujiannya itu yang paling besar kepada siapa? Kepada para nabi dan mursalin, kepada para nabi, para rasul. Sebab orang itu derajatnya semakin tinggi di sisi Allah, ujiannya paling hebat. Kita kalau penjenengan diuji oleh Gusti Allah lebih enteng itu Pak. Wali-wali Allah ujiannya tambah berat, ya kan? Ujiannya tambah berat. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu nembe sholat sujud tebar sebelah Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy gowo tengah untung wadah tumplak itu bersirah Kanjeng Nabi. Kata niku dari yang biasa Pak. Ambil mangkat ke masjid terus didoni karo orang-orang kafir Quraisy biasa banget itu. Bahkan di akhir-akhir berada di Makkah, ya sebelum hijrah di Madinah, itu Kanjeng Nabi kan diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Ngomong pun kalau Kanjeng Nabi bener itu Pak. Sapa sing ngomong karo Rasulullah kan diboikot. Sampai kamu kan dagang ora itu, jual beli ora itu, napa-napa boten sak. Niku ujiane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ujiane Nabi Ayub. Wah. Itu medeni mulai itu Pak. Kualitas mawon. Sugih banget ini Nabi Ayub dalam waktu mendadak kewe Pak. Pabriknya itu semua terbakar, langsung berubah miskin. Nah, jadi wong niku nek digawe Gusti Allah ya saiki sugih sesuk miskin ngoten niku gampang. Pabriknya kobong kabeh miskin. Zaman ini ngene asuransi masalah. Nggih.
Karena asuransi langsung berubah miskin. Anaknya ngenonte, bojone ngenonte, ora siji ngenonte. Putrane niku 14 meninggal dunia di meja makan. Ada sampai muluk, ada sampai ambil nasi. 14 meninggal dalam waktu sekejap di meja makan. Ujiannya Rasul itu kan luar biasa nih. Pabrik entek dalam waktu sekejap, anak yang mati dalam waktu bersamaan. Lalu uji kalau terus nonton apa? Sakit selama 18 tahun, kantunten sampai badannya itu dimakan sel. Sampai akhirnya diusir oleh warga. Nah, itu jamaah dewe usir karo nabi ini. Jadi hampir kiai diusir karo warga itu pun biasa. Oh nabi mawon Rasul diusir karo jamaah dewe, Pak. Barang tengah-tengah diusir macam mangkat. Bojone siji itu ada kangelke. Coba pegang. Orang pakai abad itu, Pak. Waduh, ini modelnya kayak mau karangan. Ada uang buat saya, nggak ada uang buat tendang. Ya, pas Nabi Ayub nih sugih nempel, namanya Allah. Pas Nabi Ayub dia berubah jadi fakir, diusir warga, malah dalam cerai sisa. Kurang ajar loh. Ini ciri-cirinya gini, tenang bojo modelnya. Jadi ada di bojo, tanggal 6 karena tanggal tua. Raine kalau dulu rumahnya beda, bahaya. Bahaya. Tanggal 6 raine cerah, seger itu. Tanggal tua pernah bahaya. Saya sudah lupa. Apa yang dia belum pikirnya, apa yang dia tekan, mayu lupa Islam. Artinya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ujian yang diberikan Allah kepada para Rasul, para Nabi, tentu paling tinggi, paling berat. Oleh karena itu menarik kelasnya pulau panjenengan, tentu ujian tidak akan sampai sedahsyat itu. Oleh karena itu, ojo merasa wong sing paling susah, ojo merasa orang paling miskin di dunia. Ya, orang paling miskin di dunia katanya netizen, aku adalah orang paling miskin di dunia, itu ngapusi. Orang paling miskin di dunia itu Nabi Isa alaihissalam. Itu orang paling miskin. Kalau penjara tidak ada apa-apanya. Ya, oleh karena itu jangan merasa paling susah, jangan merasa paling sedih, sebab para rasul, para nabi itulah orang-orang yang diuji yang paling dahsyat, paling luar biasa. Kalau saya sini pun, nomor sekawan, watawadu zinatul hasab. Tawadu adalah rendah hati, itu adalah perhiasan buat seseorang yang mempunyai harga diri, mempunyai kedudukan, mempunyai jabatan, mempunyai kekuasaan. Ya, itu perhiasannya adalah dengan tawadu. Seperti yang mereka bergangsal, wal ilmu zinatul ilm. Tidak cepat marah. Itu adalah perhiasan buat orang-orang yang ahli ilmu, terutama ahli ilmu agama. Wong ilmu agama kok ngamungan gitu nih, buatan pas. Bahkan kita ceritanya dua nah, pernah mutasi itu dari sampai sini masih 8 menit. 12 menit. Tanya tanya jawab tadi. Monggo, pernah tanya jawab, monggo dipersilakan. Nah ini kalau tanya ya pas menit, pokoknya ada pas saya. Ada tanya jawab betul. Tanya jawab harus nanya enggak, kalau mungkin dari bodornya yang benar jawab. Ada pertanyaan? Monggo angkat tangan kalau ada. Selamat hari Natal berlampung rasa tekor. Selamat hari Natal, umat mazhab sepakat ulama salaf tidak ada yang menghalalkan itu nggak ada. Ya, yang menghalalkan itu nggak ada. Terus hati-hati memposting tulisan Habib Umar bin Hafid menghalalkan selamat Natal, nggak ada. Hati-hati memposting itu hati-hati. Nah orang ngerti tenang, ojo nyebar. Dan orang ngerti tenang hati-hati. Podo-podo pun menang untuk orang pun. Kalau tahun baru besok perasaan mentulah dindi. Siji itu budaya orang kafir. Awal ini kok Islam kan sudah dibikinkan budaya oleh ulama-ulama kita. Budaya kita kumpul-kumpul kapan? Malam apa? Samerat, malam nuzulul Quran, malam satu Muharram. Mesti gawe itu para ulama yang membuat budaya-budaya tidak bertentangan dengan syariat. Dan kalau baru budaya gendeng kabeh. Ya, kalau boleh buat dengan tumbas trompet, haram saat itu tumbas trompet. Dengan itu sejarah trompet menyambut. Ya kan? Corona itu menyebar lewat air udah. Paling cepat itu lewat air udah. Masa
Sekarang kita jerat tumbas trompet, sing ngempet terus wong pira ngono. Ya coba ra coba. Nek untuk siji wis 10 dicoboni kabeh Pak. Coboni kabeh. Nah, terus itu baru kena ibune kok kayak kurasi kata barang. Terus jerat tumbas ki putrane ojo. Itu bahaya. Di penyakit juga berbahaya. Kita terus kemudian ayolah kita orang Islam sudah punya budaya sendiri. Kalau kita sudah dibuatkan budaya oleh para ulama, kemudian menikah tidak kita besarkan, siapa yang akan membesarkan budaya-budaya yang dari Islam? Nanti karena pertanyaan dari orang tua. Selanjutnya pun nomor dasar wal ilmu zinatul ilm. Tidak cepat marah itu adalah perhiasan orang-orang yang ahli ilmu. Nomor 6, wa tadallulu zinatul muta'allim. Merasa kurang, merasa hina itu adalah perhiasan buat orang-orang yang baru, orang-orang yang belajar agama. Terus menawi kula panjenengan ngaji karo kiai karo habaib niku ilmune niku sing jenengan pun nate dapat dibuat kabeh sik. Kula ibarataken gelas, jenengan pas ngaji kok mau gelas niku kebak. Niku kalau mau gelas kebak nek diisi, niku mesti mutlak. Ya nggih, mesti mutlak. Nah maka kalau kula panjenengan datang di pengajian nang kosongi nih, Pak, ilmu nang kosongi. Nah, enak kan cerita Nabi Musa, itu diiktibar mau di pelajaran buat kula panjenengan. Ya kan Nabi Khidir itu lah guru Nabi Musa. Ya, Nabi Musa menika wong sing dadi tentu dari rasulnya aku saya belajar mulai. Ya kan lagi Nabi Musa itu kan kedudukan di dalam syariat kan lebih tinggi kedudukan Nabi Musa dibandingkan Nabi Khidir. Ya, sebab Nabi Musa menika rasul, Nabi Khidir menika tingkatanipun nabi. Nabi kali rasul itu bedanipun menawi rasul. Adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya wahyunya secara totalitas. Ya, sampai kabeh. Tapi kalau seorang nabi, orang yang mendapatkan wahyu dari Allah tapi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Jadi kedudukannya itu saja tinggi Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ada perintah kon ngaji kali Nabi Khidir. Jadi tidak boleh ada yang semacam ini. Itu juga itibar mau di pelajaran. Nah, zaman saat ini kadang rumah pengajian kayak itu kalau kiai ini. Walah wis tau sampai iki. Bener iki. Kalau kadang mana ganti kiai ini, wah ini balik mesti ngomong iki. Balik itu mesti ngomong iki. Nah, nek kula jawabannya gampang, nanti tak berani kan tau bakal. Itu jawaban kula. Gitu? Jenengan kula panjenengan itu kadang kula bareng. Apa ceramah balik, tapi nek sudah mati. Nek ora mati apa? Kemudian ceramah-ceramah yang kamu saya buat model ngaji kitab ini kurang. Ya ini kadang ceramah yo. Nah ini yo kuwi. Ceramah yang berseket dua dia ceramah yang model kabeh. Itu apal to nggih. Tapi kok orang sudah mati. Apal ceramah tapi ora sudah mati. Kalau kate mira Mbah Khalil Bangkalan. Dia kok nek ceramah di bulan Bali. Padahal ulama semua alim guru Mbah Masyali. Guru Mbak Haji Ahmad Dahlan. Nek ceramah pertanyaannya, aku bikin ceramah bundar ini, dalam sudah malam apa urung? Sebagian ngomong sampur, sebagian ngomong derek. Oh urung, ya kabar ini benar. Ya urung, ya kabar ini benar. Dan apa ke ilmu ada sendiri urung gamal. Ya jadi boleh kan orang pinter-pinteran, orang berpinter-pinteran ceramah. Sidik, tapi kalau berjenengan ngamalkan itu lebih utama loh. Ceramah tekan putih-putih ini kayak amalan meneh. Pernah ada sedamal gitu. Allah, gitu. Bon, saja bon. Kita sebenarnya kalau berjenengan memberi kaos, ada kepada para habaib, kepada para kiai, merasalah kurang. Kita masih merasa hina, sehingga kita membutuhkan ilmunya para habaib, ilmunya para kiai. Nah, kalau berjenengan sama-sama pintar sih, ya mungkin betul-betul. Sebab itu watarkul minnati zinatul ihsan. Meninggalkan menyebut-nyebut pemberian yang sudah diberikan itu adalah perhiasan dari perbuatan baik kula panjenengan, dari perbuatan ihsan. Nek wis nate nglampahi perbuatan sing sae, aja sering disebut-sebut. Suami memberikan sesuatu kepada istri, gajian bulanan, dirasa tunda-tunda.
Sedekah memberi yang paling besar pahalanya adalah sedekah kepada keluarga. Ini cocok ya. Kono pemanan kadang karo kanca-kanca lomone ora lumah, tapi karo bojo pelite sangat. Enten bener-bener niku. Wah, enten ya. Ibu setuju kabeh. Setiap ketemu kanca mangan katir, tapi karo bojo pelite kamu. Nah, niku enten semodel ngoten niku. Enggak boleh itu. Kalau wong liya lomo, karo keluarga harus lebih lomo. Kalau nek karo bojo lomo tenan. Saya sebelum lomo tenan kok. Terus kok tak polker lomo karo bojo. Apa tak kae. Tenang, kalau nek mau ngene kok beli tak gandeng bojo kok. Ah, ora cukup apa-apa. Acaranya nanti ya. Pon, ibu-ibu kepada anak sudahlah. Jangan mengandung 9 bulan 10 hari kemudian waktu bayi ngurusin apa-apa, jangan sering disebut-sebut. Itu sudah jadi amal penjenengan, sudah jadi pahala penjenengan, sudah luar biasa. Ngurusi anak hamil gak usah sering disebut-sebut, ya kan? Itu merupakan perhiasan buat orang-orang yang ahli ihsan, ahli kebaikan. Nah, jangan sebut-sebut pahalanya berkurang, bahkan sontek. Kalau menjadi bantu orang, mungkin ada bojo, golek bojo. Wah, malah luar biasa tuh, Pak. Ya, ada bojo, golek bojo, sampai nikah. Wah, itu sing golek itu ganjaran luar biasa. Setiap suami istri hubungan, wah, itu sing golek bojo itu ganjaran. Pahala hubungan suami istri itu top luar biasa. Coba ini hadis kalau saya tekon dari sini doa bawa sampai nggak usah, tapi ini nggak usah. Dan siapa berhubungan dengan istrinya di malam Jumat 3 kali sama dengan membunuh 70 orang Yahudi. Satu kali sama dengan 70 orang Yahudi. Kalau itu nek pengen terus piro 210. Kata ini bapak ini nggak usah bilang soalnya apa pakai damar kayak gitu kenapa nih? Nah itu sih gue lagi bocor itu, ya tapi kok belajar kan mana itu luar biasa nih. Pun kebutuhannya orang-orang itu macam-macam lah pak. Orang bujuk kebutuhannya cari bujuk, orang duit kebutuhannya duit, orang nikah puluhan tahun, anak kebutuhannya anak. Maka ayo kita menjadi solusi buat saudara kita sesama muslim. Terakhir, dari pun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagai sebab ini ben sekali kajian tuntas populer ya. Kurang mesti setahun mulai ya ta. Waduh maghrib sampai isya itu kan kalau dari tapi kadang kalau benar-benar betul sakit jenak karena harus cepat pulang, harus ada acara yang lain, harus pelajaran dari sholat lagi. Tapi dari maghrib sampai isya kalau cuma asal Solo pengajian ala kita kan di ceramah setengah 10, jam 9, maksudnya pulau longgar. Ya, sebab ceramah kita mesti rata-rata setengah 10, kadang kalau ada pas saudara ngomong jam 11 gue ceramah. Oke, tapi jam main pun untuk mereka luar biasa. Kalau jam setunggal untuk mereka masih oke terus. Ini kados kiai kados pulau ini pas corona ini bertempat pagi. Sebab pulau itu kan datang Solo Raya yang terpergi bertempat terkenal. Solo Raya kemudian terkenal. Bukan sebut bibit jamai kapal. Saat ini saya paling saya balik saya jamai saya satu sebetulnya itu terus oke. Terakhir wal khusyuk zinatus salah. Khusyuk adalah perhiasan buat orang yang sedang melaksanakan. Khusyuk itu kan berwajib. Khusyuk itu berwajib. Nah, biasanya sholat ya dengan khusyuk. Sholatnya wajib, tapi khusyuknya tidak wajib. Jadi kan sholat mikir apa-apa, itu rusak. Sholat mikir jemuran, mikir anak, atau mikir bojo, atau mikir pinti eneng, dirang, itu rusak. Awal mulai takbir sampai akhir pun belas orang kepikiran Gusti Allah sah. Untuk itu kalau Islam itu khusyuk itu betul termasuk arkan sholat, betul termasuk rukun sholat. Bukan termasuk rukun sholat beda-beda itu. Buat penutup terakhir khusyuk kata Imam Al Ghazali. Yang penting 4 titik ini, 4 titik kelingan Allah kanjeng Nabi. 4 titik. Siji pas takbir Allahu Akbar. Ojo kelingan Allah kecuali Gusti Allah. Bersiji. Nomor loro pas maca donga iftitah. Nah, Imam Ghazali itu kan madzhabipun Syafi'i, ya kabeh padha kali kula panjenengan. Pas napa maca donga iftitah sampai kata-kata inni wajjahtu wajhiya.
Jadi kabiro udah wae dhewe gitu. Sallallahu alaihi wasallam ini tekan nomor apa? Dia naik kabiro. Itu ada Imam Al-Ghazali. Nomor 3, pada saat membaca Fatihah sampai kepada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Pas bismillah ora kelingan Gusti Allah, ora apa-apa. Alhamdulillah ora apa-apa. Ar-Rahman Ar-Rahim ora apa-apa. Maliki yaumiddin ora apa-apa. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kelingan Allah. Nomor sekawan pas maca tahiyat assalamu alaika. Kami itu kan mu. Salam untukmu. Niku kelingan karo Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iso bayangke Kanjeng Nabi Muhammad di depan kita menawi boten bayang kok Kanjeng Nabi saat itu melihat segala gerak-gerik kula panjenengan. Sing penting pati Pak. Pas Allahu Akbar kelingan Gusti Allah, aja kelingan liyane. Ya, pas ini wajah wajahnya kelingan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kelingan Allah. Pas assalamu alayka ayyuhan nabi niku kelingan Kanjeng Nabi. 4 ini Allah Kanjeng Nabi kata Imam Ghazali sudah jadi khusyuk. Sampai khusyuk awal sampai akhir orang kelingan belas yang Gusti Allah. Apa melit napa kok kula panjenengan kok napa Sayyidina Ali nanti dites karo Kanjeng Nabi niku pun boten lurus Pak. Sayyidina Ali wis wonten rakaat. Mau tak hadiah sorban, nah khusyuk tak hadiah sorban. Kemudian Kanjeng Nabi nanti tes dimantune dites. Ya, terus Kanjeng Nabi itu dilarang betul sorban kali. Sorbane siji saka Yaman, siji saka Madinah apa pundi. Apa niki ya kalau gambar iki siji abang, siji ijo. Iku mulai awal sampai nek salam tuh khusyuk. Plus ada yang apa-apa. Bareng pas salam kelingan. Jadi kalau Kanjeng Nabi aku pilih sing abang apa sing ijo. Ya. Terus selamat terus nek salam kelingan. Aku kan tidak bilang Kanjeng Nabi, milih sing abang apa sing ijo ya. Terus nek salam gagal padahal. Lha iku Sayyidina Ali nomor boleh kalau kula panjenengan. Nah, intinya sepakat iki. Syukur-syukur tambahin bahwa sholat itu menghadap Allah. Kok menggo sithik balik kula nembe sholat. Kalian kenapa? Balik kula nembe sholat. Dan kados kula panjenengan berbicara dengan orang penting itu, Pak. Ya kata kembangannya bahas apa? Penting balik tema. Tapi balik sama. Kata kembangannya bahas apa? Belum bahas tasawuf dan kula jauh ke fikih. Tetapi balik tema. Cuma gua terus minggu katakan. Karena kan balik mulut orang orang itu mana lagi tekan. Tema apa yang mau kita sampaikan? Belok balik belok balik khusus itu kan bertabur Allahu Akbar terus kalian macam-macam balik mau nambah sholat saya sedang sholat nenggok balik saya sedang sholat menghadap Allah nenggok balik saya sedang sholat tambah ini lebih utama. Pun itu mohon yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan saya dipurnamakan dalam kehidupan sehari-hari Bapak jenengan para pun sudah kekirangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.